Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah genetika populasi. Materi yang pertama adalah struktur sel. Di sini kita akan mengetahui apa itu sel dan strukturnya. Sel adalah unit hidup terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran inti yang memisahkan sel dari lingkungannya. Di dalam sel terdapat sitoplasma dan DNA, di mana sitoplasma merupakan cairan yang berbentuk seperti jelly dan DNA adalah materi sel genetik. Di dalam sel juga terdapat 2 kategori besar. Yang pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang kompleks yang ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Sel ini memiliki organel yang meliputi inti dan bagian khusus lainnya. Yang kedua adalah sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau membran organel yang tertutup, tetapi dia memiliki materi genetik yang tidak terdapat dalam inti. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu keberadaan materi genetik dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Materi genetik berada pada seluruh tubuh setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Sel mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Yang kedua, sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Dalam gen inilah terdapat materi genetik DNA dan RNA, di mana DNA terletak pada nukleus, yang dalam nukleus terdapat nukleodus, yang dalamnya pula terdapat kromosom. DNA juga terletak pada mitokondria dan kloroplas. Sedangkan RNA terdapat pada nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Mengapa RNA ada di sitoplasma dan ribosom? Karena sintesis protein terjadi pada sitoplasma, kemudian dibentuk di nukleus, kemudian RNA keluar dari sitoplasma dan ditranslasi ke ribosom. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu struktur DNA atau asam deoksiribonukleat acid. DNA adalah suatu molekul besar yang kompleks dan terdiri atas 2 pita panjang yang saling berpilih untuk membentuk heliks ganda, dengan setiap pitanya termasuk suatu polimer dari ratusan sampai ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, yaitu gula pentosa yang beratom 5C yang telah kehilangan 1 atom oksigen. Yang kedua, gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 pada gula pentosa. Yang ketiga, basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 pada gula pentosa. Jadi, struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun dari 2 utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut membentuk antara 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu replikasi DNA atau penggandaan DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus melakukan replikasi DNA. Pada proses prokariota, waktu terjadinya replikasi sangat diatur, yaitu pada fase siklus sel sebelum mitosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat dilakukan dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase. Demikian materi yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.